banget Wizi, silakan Wizi. Ya. Sini. Mantap. Bagus ya suaranya. Ya, bagus, Pak. Keren banget ya. Selamat jalan ke... Udah. Hus. Kenapa kayak kucing saya? Asus saja. Udah. Ya. Thank you ya, Kak ini ya. Wah, mantap ya tadi. Dan buat kawan-kawan nih, tadi sempat keputus Bang Rika. Iya, tadi mau nanya tuh. Iya, aku balikin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada buat Babang Gegen. Udah apa? Iya, udah saya mau tanya nih. Iya, ayo tanya. Buat Mas Hakim. Iya, ini menjabat tugas di DPR sebagai Komisi 10. Apa sih yang dikerjain dan lebih ke sektor apa gitu? Oke, fungsinya anggota Dewan itu kan 3, Mas Rigen. Oke. Ini udah mulai kayak Terus nih. Serius. Penganggaran, pengawasan, sama bikin undang-undang. Oke. Kebetulan saya di Komisi 10. Komisi 10 itu mitranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, sama Perpustakaan Nasional. Ada satu lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4, ada 4. Kementeriannya 3, ada 1 badan, itu perpustakaan. Saya lebih fokus di pariwisata dan pemuda olahraganya ini, Mas. Oh, jadi lebih fokusnya ke 2 itu ya. Tapi ada 4 sebenarnya. Ada 4 mitranya ada 4 Oh, gitu. Dan bentar, gantian. Tadi kan udah perform keren ini Kak Wizi nih. Boleh ngobrol dikit ya Kak ya? Oh boleh dong. Agak kaku ya. Iya. Agak kaku ya. Langsung ya saya kan iya. formal acara formal ini. Iya tadi dibilangnya gitu, formal ya Gen, formal. Sampai bawa jas, nggak tahu kaos semua di sini. Itu kemeja loh. Itu kemeja loh. Ini kemeja maksudnya ternyata santai gitu. Anggota DPR-nya aja santai gitu ternyata. Kak Wizi. Yes. Kalau nggak salah dengar kabar tuh sudah 3 kali, kalau nggak salah ya, nyanyi di depan Pak Presiden ya, di Istana Negara ya? Iya, betul. Itu sabar, nanti kamu ada jadwal diundang. Ya kan wis doang. Ya emang namanya Kak Wizi kok wis tuh. Ya udah, Oh, wow. Itu perkara gitu itu doang. ceritanya gimana dan perasaannya gimana nyanyi di Istana? Perasaannya yang pasti seneng sekali ya. Untuk yang pertama kali tuh kalau nggak salah tahun lalu setelah aku nyanyi di Asian Games. Waktu itu sempat di openingnya perform. Nah setelah itu ketika Pak Jokowi nonton Wizi di Asian Games akhirnya langsung diundang ke Istana untuk nyanyi juga. Waktu itu yang pertama untuk menyambut presiden dari Namibia, yang kedua Argentina dan yang terakhir kemarin dari Australia. Serem Pak, biasanya lu perform di depan siapa Pak? Ini di depan presiden. Mahasiswa ini presiden. Itu di Istana Negara langsung. Itu kan di Istana Negara gede, terus orangnya sepi. Suaranya gemak nggak? Oh. Kan, Maaf, ini keras kan? Ya maaf, makanya kan orang mah penasaran wajar ya. Lo, ya bahasa basi. Maksudnya nih, ya buat Mas Arief nih. Belum lo dijawab. Oh ya, mau dijawab. Gemak nggak? Ya Allah itu nggak penting. Ya dijawab, nggak apa-apa. Karena apa namanya? Karena di ruangan itu satu ruangan memang ruangannya besar, terus quiet, agak-agak Kedap suara. nggak kedap suara, justru Studio malah, band. malah menggema, bener. Bener gemak kan? Efek ekonya banyak Pak. Oh, berarti kalau misalkan mau perform stand up di sana, saya kayak harus bawa busa telur sendiri kali ya, biar suaranya nggak gemak. Wah. Nih buat Mas Arief ini. Hati-hati loh. Ini lu akrab sama Pak D loh. Diaduin lu nanti loh. Mas, ya. Tugas di Bank Syariah Mandiri itu tugasnya tuh apa aja sih? Terus sama pengen nanya, untuk yang golongan tuanya, yang lebih tua itu mengayomi nggak? Iya kalau tugas komisaris kan cuma 2 ya, mengawasi dan menasehati dan tapi saya selalu sampaikan juga bahwa ya tentu dalam kapasitas saya sebagai anak muda ya butuh belajar lah karena mungkin peran mengawasinya malah nggak terlalu dominan ya. Peran menasehatinya karena kan tadi senior-senior semua kan. Iya benar. Tapi alhamdulillah sih di BSM saya beruntung juga bisa bergabung di sana karena memang iklim kerjaannya sangat guyup ya. Jadi alhamdulillah sangat mudah beradaptasi ya. Yang senior-senior juga ngajarin lah dengan sabar gitu ya tentu. Jadi alhamdulillah relatif lebih mudah gitu adaptasinya. Jadi Ken aku mau cerita dulu. Ya. Aku sama Kak Arief itu selain beliau di komisaris,
kita tuh juga aksi di relawan. Oh. Jadi kita punya Tim komunitas. pendahulunya dia nih. Enggak, pendahulunya. Sesepuh nih, mentor. Sesepuh justru Mentor makanya. saya ini. Mentor, jadi saya sekarang agak pencitraan dikit lah. Iya. Tipis-tipis, siapa tahu besok jadi apa gitu. Iya betul. Kamu juga ikut Bang, aman Bang, saya aja Bang. Bisa. Yang bawah tidak dilupakan. Nah kita juga ada kayak, sebelum ada gugus relawan, kita buat namanya komunitas kurir kebaikan. Oh Jadi iya, ini iya, ada iya. sinkronnya. Nah apalagi Kang Arif itu kan dokter gigi. Loh, asli dokter gigi, Pak? Dokter gigi, sama saya dokter umum. Oh. Tapi masih ingat Wait. ilmunya. Dokter Coba. gigi, S2, masih S3, kurir kebaikan, relawan, komisaris, komunitas, organisasi. Nah ini sekarang sinkron. Karib, kemarin kan di media tuh mengatakan kayak ekonomi Indonesia potensi resesi. Sebenarnya gimana sih Kak? Kan Karib tadi di foto-foto deket banget kayaknya benar-benar kepercayaannya Pak Erick Thohir, Pak JK, kan pasti ada info-info nih. Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia di pandemi itu kayak apa kondisinya Kak? Yang pertama kita tentu perlu bersyukur ya karena Indonesia ini alhamdulillah sekarang belum masuk ke resesi ya dan bahkan kalau kita dengar pidatonya Pak Jokowi, kita dengar juga dari Pak Erick Thohir sendiri, beliau selalu menyampaikan dengan keputusan-keputusan di awal untuk tidak entah itu lockdown atau apa itu sekarang dampaknya kelihatan gitu ya bahwa alhamdulillah kita belum masuk resesi. Bahwa secara signifikan ekonomi kita menurun, saya kira hampir semua negara di dunia. Semua turun? Hampir semua negara di dunia. Jadi kita kalau nggak salah minus 5%. Tapi saya kira dengan keputusan yang tepat dari Pak Jokowi ya menunjuk duet Pak Erick dan Pak Airlangga dalam hal ini untuk penanganan COVID dan ekonomi nasional. Ya mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Dan kemarin 17 Agustus yang menarik ada sebuah kebijakan dari pemerintah kerjasama BUMN dan UMKM itu yang punya keberpihakan terhadap UMKM. Nah mungkin teman-temannya Tirta nih yang sangat diuntungkan ya Ini karena sepatu yang kamu pakai itu Gen, UMKM itu. Iya. Karena- Dapur yang Regen juga. Malah, apa? Dapur yang Regen Yang enggak tuh nanti terakhir. Iya, iya. Karena kata Pak Jokowi kan ya momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk melakukan lompatan kemajuan. Karena kalau nggak krisis mungkin kita nggak akan ada kesempatan untuk berpihak lebih besar terhadap UMKM gitu. Tir. Penjelasannya mantap kan? Mantep lah, orang emang banyak detailnya aja tadi banyak gitu. Iya, dan ini kembali lagi ke Mas Hakim sebelum ke Kak Wisi. Nah, Mas Hakim tadi kan kayaknya ngurusinya banyak hal tuh. Udah ngurusi tim bola, Ya, di DPR juga tadi ada 3 tugas ya Kak ya? tiga. Tiga Tapi ini tugas. fokusnya kan kemarin Pak Jokowi sempat nge-tweet tentang pariwisata. Oke. Kalau nggak salah nih. Nah, bahasnya tentang pariwisata. Nah, di COVID ini kan first wave, gelombang pertama COVID kan belum jelas nih, kelar kapan. Nah, tentang pariwisata di Indonesia tuh pandangan Pak Hakim, Mas Hakim, di COVID ini gimana Mas? Enak ya? Kalau sektor pariwisata termasuk yang paling berdampak, Dok. Oh, kedampak piye? Paling berdampak kena gara-gara COVID kan orang mau liburan gimana? Takut mau ke hotel, takut kena COVID. Ya kan? Iya. Satu sisi sektor pariwisata itu penyumbang devisa nomor 2 di Indonesia. Nomor 2? Nomor 2. Nomor satunya apa, Pak? Nomor 1 cek di Google nanti. Ngesel ke netizen lama-lama. Itu terus sayangnya anggaran untuk pariwisata ini belum begitu besar dan juga gara-gara COVID itu yang paling berdampak. Oh. Pariwisata berdampak semua, hotel ya kan, terus penjual merchandise-nya, kemudian spot-spot pariwisata kalau sekarang udah mulai pulih ya. Cuman kalau deket-deket ini udah mulai Berangsur baik. berangsur baik. Tapi kalau kemarin itu bener-bener terkena dampaknya. Nah, kemarin yang saya sampaikan ke Mas Menteri, Mas Tama itu, Pak Wisnu Tama? Mas, ya saya biasanya manggilnya Mas Tama atau Mas Menteri. Kalau saya manggil, Iya. halo bro. Ya, biar lebih bro dong. Brother ya? Ya, biar lebih bro. Berani kamu manggil Pak Menteri, bro? Temu aja belum tentu berani saya. Saya sama Pak. Itu kalau bisa destinasinya disiapkan dulu. Destinasi disiapkan dulu, adapun nanti anggaran prioritasnya untuk penyiapan destinasi, bukan untuk promosi atau
eventnya dulu. Itu yang kemarin sempat saya berikan masukan ke Mas Menterinya. Jadi disiapkan dulu, nanti masalah mau promo, mau event itu nanti mengikuti. Tapi kalau mau dipromoin, mau dibikin event tapi spotnya belum siap, nimbulin Rasa takut. nimbulin trust lagi kalau orang kecewa kan lebih susah. PHP. Nah. Ekspektasinya udah kayak gini tapi ternyata belum Ternyata siap, malah takut, ambiar. Betul. Jadi makanya destinasi. Disiapkan dulu destinasinya. Nah, ini terkait banget. Seperti gitu. Kak Wizi, kalau kita bahas tentang pemuda dari tadi, pariwisata dan kawan-kawan tuh pasti ada tentang entertain. Ya kan? Tadi kan bahas tentang event juga. Oh iya. Nah, selain pariwisata, sektor yang kedampak itu adalah sektor informal rata-rata musisi. Nah, ini Iya betul. dapat job kan sekarang? Ya, kita musisi susah ya sekarang ya. Kamu Iya. komika. Sama. Dan dari Kak Wizi kemarin sempat pulang ke Surabaya. Betul. Itu dari suara musisi gimana Kak? Sempet cicat atau ngobrol nggak keluhan-keluhan yang terjadi selama pandemi? Jadi selama kemarin aku pulang ke Surabaya, memang aku berkomunikasi sama teman-teman yang lain itu lewat gaming sebenarnya. Jadi kita pindah profesi jadi gamer. Itu mobile gamer atau PC gamer? PS. PES? PS. Uncharted tuh. Kenapa? Main apa lagi? Main PS? Apex Legends. Ini topiknya bukan game ya. Iya. Oh iya iya maaf. Iya. Maaf. Iya tahu Nah, maaf ini nanya Kak. kaset ini soalnya. Iya. Terus Ya komunikasi pastinya gimana? dari teman-teman musisi sendiri semuanya pada terdampak sih. Jadi memang solusinya untuk menjaga keeksistensian kita, teman-teman musisi, kita biasanya kemarin bikin konser virtual kayak gitu. Jadi memang konser virtual ini adalah salah satu yang bisa kita andalkan gitu untuk biar musiknya tetap berlanjut juga, biar kita tetap bisa menyanyikan karya-karya kita. Selain tetap kita bikin karya juga, kita tetap bikin musik juga, tapi memang pendapatan musisi itu juga berturun banget. Wah turun. Drastis. Dan untuk lebih asiknya kita lanjutkan kabar mengenai musisi. Ini solusi gimana? Setelah yang satu ini, Jiro Lupat, Rolling the door. Ratatat.